Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Bu Novita, hadir Bu. Zahratun Nadia, Hadir, Bu. Takilatul Jannah, Mei Aulia. Nggak berangkat, Bu. Kenapa? Izin, ada acara keluarga. Oh, sudah berkeluarga. Ya. Pertiwi, Hadir. Nur Aini, Hadir. Dedi Prayoga. Oh, baik. Hadir, Bu. Kenapa? Oh, nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Dititipin surat nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ya. Sebelumnya jangan pada mainan HP dulu ya, Enggak, anak-anak. Bu. HP-nya dimasukkan. Nggak ada lagi, Bu. Mejanya dirapikan. Sudah, Bu. Ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah tahu hari ini materinya apa? Belum. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar akuntansi dasar ya. Sebelumnya tahu nggak apa itu akuntansi? Belum tahu, Bu. Ya. Ibu jelaskan ya pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA. Itu akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accountants, itu akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan atau peringkasan transaksi-transaksi yang terjadi secara tepat atau berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Jadi akuntansi itu suatu kegiatan usaha yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar membuat pilihan yang masuk akal di antara alternatif dan tindakannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari akuntansi. Tujuan tersebut ada dua ya, yang tujuan umum dan tujuan khusus. Yang tujuan umum, yang pertama itu memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva ataupun pasifa dari perusahaan. Terus yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi dari perusahaan juga. Yang ketiga yaitu memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Terus yang selanjutnya yaitu memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, ataupun modal. Terus yang terakhir atau yang kelima yaitu menyediakan informasi lainnya terkait laporan dari keuangan untuk membantu penggunaan dari laporan keuangan itu sendiri.
Yang selanjutnya yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus itu apa sih? Untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar. Atau yang bisa disebut itu sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Dari sini, dari pengertian dan tujuan, adakah yang ditanyakan atau belum jelas? Udah jelas Bu. Jelas Bu. Nah, lanjut ya. Ya. Yang selanjutnya yaitu fungsi ya. Fungsi dari akuntansi itu sendiri itu apa sih? Yang pertama itu sebagai informasi keuangan bagi perusahaan atau suatu organisasi. Maksud dari fungsi dari laporan akuntansi ini itu kita bisa melihat dari posisi keuangan pada suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya, terjadi pada laporan-laporan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis akuntansi. Jenis-jenis akuntansi sendiri itu ada 10 jenis ya, anak-anak. Yang pertama itu dari akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu kayak transaksi keuangan, kayak aset, modal, utang, dan sebagainya. Terus yang kedua itu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini pencatatan secara real untuk suatu perusahaan. Terus yang selanjutnya yaitu akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya ini bertujuan untuk meminimalisir biaya produksi dan biaya-biaya lainnya. Kayak apa sih? Kayak BOP, BTKL, dan bahan baku. Yang selanjutnya yaitu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini akuntansi untuk membandingkan antara budget dari perusahaan dengan pengeluaran akrualnya. Terus yang berikutnya yaitu akuntansi pemerintah. Di sini akuntansi pemerintah itu gunanya untuk mencatat pengeluaran dari pemerintah, baik dari pusat maupun dari daerah. Yang selanjutnya yaitu akuntansi pendidikan, di mana akuntansi pendidikan ini digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan lembaga-lembaga lainnya. Terus yang berikutnya, yang ke-9 yaitu sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini sistemnya, jadi alatnya, alat untuk pengukuran akuntansinya. Dan yang terakhir yaitu akuntansi internasional, di mana yang akuntansi internasional ini menyangkut dengan masalah-masalah dari internasional seperti perdagangan internasional dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada Bu. Cukup jelas ya? Ya. Yang selanjutnya yaitu peran akuntansi. Peran akuntansi ini terdiri dari 4. Yang pertama itu penyediaan informasi dan jawaban terkait keuangan. Akuntansi di sini itu yang pertama itu akuntansi yang paling mendasar. Untuk apa sih? Untuk penyediaan informasi berhubungan dengan kegiatan dari akuntansi itu sendiri. Terus yang kedua itu sebagai alat kontrol pengendalian dari keuangan. Itu melalui akuntansi data terkait keuangan. Yang ketiga yaitu membantu stakeholder dalam mencapai keputusan. Dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan pihak yang ketiga atau pihak dari luar. Nah, untuk selanjutnya atau yang terakhir, materi yang terakhir itu pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama yaitu para pemilik dan calon pemilik dari perusahaan. Tujuannya apa sih? Untuk mengetahui laporan atau posisi dari keuangan perusahaan tersebut. Jadi pemilik atau calon dari pemilik perusahaan tersebut itu wajib atau harus mengetahui informasi dari keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu manajer. Manajer ini sebagai untuk menyusun perencanaan perusahaan dan mengevaluasi dari laporan keuangan. Terus yang ketiga yaitu para pegawai atau karyawan perusahaan. Di sini pegawai ini itu berhubungan dengan penggajian,
grafik ataupun dana bonus dari perusahaan. Terus yang keempat yaitu investor. Investor ini penting juga membutuhkan informasi akuntansi karena pihak investor ini membutuhkan informasi untuk mereka akan menanamkan modalnya atau tidak kepada perusahaan. Terus yang kelima yaitu kreditur. Di mana kreditur ini itu memberikan suatu nasabah kepada atau kredit kepada nasabah. Apakah nasabah itu bisa memberikan atau melakukan pembayaran secara tepat kepada perusahaan. Terus yang keenam atau yang selanjutnya yaitu instansi pemerintah, di mana instansi pemerintah ini itu sangat membutuhkan informasi akuntansi karena untuk menetapkan besarnya pajak yang akan diberikan kepada masyarakat secara luas. Yang ketujuh atau yang selanjutnya yaitu organisasi nirlaba, di mana organisasi nirlaba ini tidak bertujuan untuk mencari laba, tetapi untuk penyusunan anggaran dari suatu perusahaan. Terus yang terakhir yaitu pemakaian lainnya, di mana pemakaian lainnya ini seperti gaji atau tunjangan-tunjangan lain, gitu. Dari sini ada pertanyaan atau belum jelas? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, untuk materi pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut dengan diskusi ya. Nanti yang selanjutnya yaitu sesi diskusi. Nanti Ibu bagi setiap kelompok itu terdiri 2 atau 3 orang, berarti bagi 2 ya. Nanti dari sini 1, dari sini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti setiap kelompok itu mendiskusikan yang tadi Ibu jelaskan dari pengertian sampai pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi tersebut. Tuh. Terus nanti setiap kelompok meresum dan dikumpulkan ke depan. Paham? Paham. Nanti perwakilan dari kelompok ada yang maju ya? Ya. Ya. Silakan dikerjakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ya Bu, ini lagi Bu. Diskusi ya. Ya. Kalau ini ada kesulitan? Ya Bu. Ya, pinter. Ya. Bagaimana, sudah selesai resumnya? Sudah Bu. Adakah dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Bu. Oh ya. Namanya siapa? Mbak Mila Bu. Oh Mila, ya Mbak Mila. Monggo silakan. Duduk apa berdiri Bu? Duduk aja nggak apa-apa. Oke. Dari hasil resum kami, yang pertama itu dari pengertiannya. Pengertian akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Lalu tujuan akuntansi itu untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer untuk pengambilan kebijakan dan pihak kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga itu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi itu ada fungsi umum dan fungsi khususnya kan. Untuk fungsi umumnya itu akuntansi dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu fungsi khususnya itu sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Yang keempat itu jenis-jenis akuntansi. Yang pertama itu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi pajak, akuntansi pemeriksaan, akuntansi anggaran, akuntansi pemerintahan, akuntansi pendidikan, akuntansi sistem akuntansi, dan akuntansi internasional. Peran akuntansi itu ada 4. Yang pertama penyediaan informasi dan jawaban terkait keuangan, kedua itu alat pengontrol dan pengendalian keuangan, yang ketiga itu membantu stakeholder membantu keputusan, yang keempat itu berhubungan dengan pihak ketiga, yang kelima itu pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama itu para pemilik dan
calon pemilik perusahaan, kedua itu manajer, yang ketiga itu para pegawai, yang keempat itu investor, yang kelima itu kreditor, yang enam itu instansi pemerintahan, yang ketujuh itu organisasi nirlaba, yang ke-8 itu pemakai lainnya. Udah selesai, Bu. Baik, betul sekali ya untuk Mbak Mila. Beri aplaus. Mungkin cukup sekian materi dan penjelasan dari Ibu. Kita lanjut untuk minggu ke depan ya. Oke, Bu. Nanti apa namanya resumanya itu dikumpulin di mejanya Ibu. Ya. Cukup sekian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih besar. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Ada yang nggak berangkat hari ini? Munawaroh, Bu. Munawaroh kenapa? Anggaran, akuntansi anggaran itu apa ya? Tenaga pendidik. Jadi bening lari, orang bening apa sih? Digunakan. Ulama seorang pendidikan, akuntansi pendidikan biasanya digunakan untuk berbagai pendidikan sekolah